3 akan melakukan praktikum yang bertema induksi elektromagnetika. Alat yang digunakan cuma laptop dan kita menggunakan laboratorium virtual. Sebelum kita melakukan praktikum, sebenarnya apa sih induksi elektromagnetik itu? Nah, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep induksi elektromagnetik didasarkan dari penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut arus listrik induksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi antara lain yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Kemudian banyaknya lilitan, semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang ditimbulkan juga semakin besar. Kemudian kekuatan magnet, semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium virtual dan PET. Nah, di sini tuh salah satu laboratorium virtual yang dapat digunakan adalah PET. PET itu merupakan salah satu situs yang menyediakan simulasi pembelajaran secara gratis yang dikembangkan oleh Universitas Colorado. Media simulasi PET ini itu memuat materi pembelajaran fisika, kimia, dan biologi. Simulasi dirancang secara interaktif untuk kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun mandiri sehingga pembelajaran langsung dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Berikutnya ada langkah kerja. Yang pertama, kita membuka Google, lalu mengetik PET dan masuk ke PET, lalu memilih fisik, dan setelah itu kita mencari hukum Faraday's Law. Nah, untuk praktikum kali ini di PET simulation itu terdapat magnet, ada juga yang 2 kumparan, ada juga yang 1 kumparan. Nah, juga disediakan voltmeter dan field lines, berarti garis-garis gayanya ya. Nah, untuk yang pertama, jika magnetnya digerakkan dengan kecepatan, maka menghasilkan listrik. Ini ditandai dengan menyalanya lampu dan juga bergeraknya voltmeter. Jika 2 kumparan, apakah mempengaruhi? Jika pada kumparan yang sedikit lilitannya, lampunya tidak terlalu menyala terang. Tapi pada lilitan yang banyak, lampunya menyala terang. Nah, bagaimana ketika magnetnya ini tidak digerakkan tetapi didiamkan saja di dalam kumparan? Maka tidak akan menghasilkan arus listrik. Tapi jika digerakkan dengan kecepatan tinggi, maka menghasilkan arus listrik. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika magnet itu diberikan perlakuan tertentu seperti digerakkan dengan kecepatan yang tinggi dan dimasukkan ke dalam kumparan, dia itu akan menghasilkan arus listrik. Praktikum dapat disimpulkan bahwa ketika magnet diberikan perlakuan tertentu dan dimasukkan ke dalam kumparan, maka akan menghasilkan listrik. Ini ditandai dengan bergeraknya jarum galvanometer dan juga lampunya itu mengeluarkan cahaya. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.